Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari ini kita sudah sampai pada frasa Torah Bilangan 32, dan pada frasa ayat pertama dari Bilangan 29 kita baca sekali lagi. Dan pada bulan ke-7 pada hari pertama bulan itu haruslah ada pertemuan kudus bagimu. Janganlah kamu melakukan semua pekerjaan seorang pekerja, itu adalah hari peniupan napiri bagimu. Saudara-saudari, ketika kita mendengar dan membaca frasa ini, kita diingatkan bahwa tidak lama lagi kita akan memasuki hari peniupan Safar, yaitu pergantian siklus 1 tahun dalam penanggalan Ibrani. Kita sudah ada di dalam pertengahan antara Shavuot dan Yom Teruah. Jikalau kita boleh sampai pada frasa ini, tentu kita sudah melalui proses perayaan hari-hari raya yang sudah kita lalui dengan teratur. Yang pertama dimulai dari perayaan Pesak, ya, perayaan Pesak yang jatuh pada 14 Nisan Saya ulangin bahwa ketika kita boleh sampai pada frasa ini, tentu kita sudah melalui proses dengan hari-hari raya yang sudah diperintahkan yang lalu dengan teratur. Nah, penghitungan hari-hari yang teratur yang sudah ditetapkan oleh Bapa Yahweh di dalam melalui Torah, khususnya di dalam kitab Imamat pasal 23. Di sana ditetapkan bahwa dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Yahweh. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Yahweh. 7 hari lamanya kamu harus makan roti tidak beragi. Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Untuk memulai perhitungan dari sini, setiap tahun sering kita
kesalahpahaman mengenai penghitungan Omer. Pada hari dijelaskan bahwa sesudah Sabat itu hari ke-15, berarti hari ke-15 kita harus membawa persembahan unjukan kepada imam, dan imam harus mempersembahkannya di hadapan Yahweh permulaan menghitung hari sampai kepada Sapuot 7 minggu lamanya. Namun perhitungan ini sering berbenturan karena perayaan keluar dari Israel. Bahwa unjukan itu dibawa ketika orang Israel pertama sampai di tanah Kanaan. Pada waktu itu Sang Mesias belum ada. Tetapi ketika menghitungnya pada hari ketiga, tentu ini adalah Mesias sudah ada, sehingga perbedaan satu hari menjadi perdebatan banyak umat, sehingga seringkali perayaan Sapuot tidak tepat di antara denominasi dan salah perhitungan. Kalau demikian, kita harus memeriksa kembali bahwa pada waktu keluar dari Misraim menuju Kanaan, sudah barang tentu bahwa Sang Mesias belum ada. Nah, tetapi ketika Mesias Yesua ada di bumi, pada waktu Mesias Yesua dan Yosef beserta Miriam kembali dari Misraim menuju Nazaret, setiap tahun mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Pesak. Berarti perhitungan yang kita pakai selalu mengacu kepada hari yang kedua sesudah Pesak pertama, yaitu pada hari raya roti tidak beragi 15 Nisan. Nah, sehingga dari sinilah perhitungan akan secara berurutan sampai kepada 7 kali 7 minggu, 49 hari, dan keesokan harinya adalah hari ke-50, yaitu hari Sapuot atau turunnya Ruach HaKodes. Dari peristiwa Sapuot, dari sini kita hitung 4 bulan sampai kepada perayaan Yom Teruah atau pergantian tahun bagi penanggalan Ibrani dalam siklus 1 tahun. Nah, itu sebabnya ketika hari ini kita membaca tentang perikop Bilangan 29 ayat 1, dijelaskan sana bahwa pada
bulan yang ketujuh pada hari pertama bulan itu haruslah ada pertemuan kudus bagimu. Janganlah kamu melakukan semua pekerjaan seorang pekerja. Itu adalah hari penipuan Natal bagimu. Mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara dimanapun berada bahwa tidak lama lagi kita akan merayakan hari raya Yom Teruah, dan sekaligus menjadi pergantian tahun untuk penanggalan Ibrani yang kita rayakan pada tanggal 1 Tisri sebentar lagi. Dan sekarang kita ada di pertengahan antara Sapuat dan Yom Teruah. Mengingatkan kita bahwa di dalam menghadapi situasi yang tidak menentu sekarang ini, mari Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada, saya ajak kita kembali untuk meresponi dan kembali kita masing-masing untuk bertobat segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh, supaya kita menjadi milik, benar-benar milik Yesua yang dikasihnya. Jangan hanya kita berkata bahwa jika Elohim di pihak saya, siapakah yang dapat melawan? Di dalam Elohim, kalau kita ada di dalam dan mengenal Dia dengan baik dan melakukan perintah-perintahnya, saya sangat percaya bahwa tidak akan ada yang bisa mematahkan setiap orang-orang yang ada di sekitar kita berada. Untuk mengingatkan kita pada perayaan Yom Teruah ini, bahwa Sang Mesias Juru Selamat itu ada di tengah-tengah kita. Sebagaimana yang difirmankan di dalam kitab Yakanan atau Yohanes pasal 1 ayat 14, bahwa dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Mesias Yesua diutus Bapa untuk berada di tengah-tengah kita, dan dengan ketentuan bahwa bagaimana kita ketahui secara fisik bahwa Dia ada di antara kita. Semua ada di dalam kitab suci, dan sebagai saksi hidup untuk hal ini adalah Nabi Daniel. Dia hidup pada waktu dalam pembuangan dan masih hidup pada waktu kembali. Dia adalah saksi hidup tentang masa depan bangsanya dan masa depan kota Yerusalem dan Bait Suci. Perintah Bapak Yahweh kepada Kores untuk kembali mengizinkan orang-orang itu kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali Bait Suci dan mendirikan tempat ibadah itu seperti dahulu kala yang selama ini sudah tidak pernah diadakan, seperti yang tadi kita sudah bacakan tentang
perayaan Pondok Daun yang diawali dengan Yom Teruah, kemudian Yom Kippur, dan terakhir adalah pada 15 adalah Pondok Daun. Dan itu sudah tidak dilakukan selama berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, sehingga Bapak Yahweh bergerak untuk menggerakkan orang yang bukan menyembah Yahweh. Mari kita buka satu-satu untuk memberikan petunjuk bahwa Mesias lahir bukan pada bulan Desember. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam menyikapi nubuatan 70 minggu mengenai nasib Yerusalem dan kota suci, dalam kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 berbunyi demikian. Dan pada tahun pertama zaman Kores Raja Persia, pada penggenapan firman Yahweh melalui mulut Yeremia, maka Yahweh menggerakkan roh Kores Raja Persia, dan dia membuat maklumat di seluruh kerajaannya. Dan juga dalam tulisan yang mengatakan, beginilah Kores Raja Persia, Yahweh Elohim di surga telah mengaruniakan kepadaku semua pekerjaan di bumi, dan dia telah menunjuk aku untuk mendirikan bait baginya di Yerusalem yang terletak di Yahuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Elohimnya menyertai dia, dan bila dia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yahuda dan mendirikan rumah Yahweh Elohim Israel yang ada di Yerusalem, karena dialah Elohim. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, susunan kitab suci dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia bahwa susunan di dalam terjemahan Lembaga Indonesia, di mana ditulis di situ di dalam tanah bahwa Maleakhi adalah kitab terakhir. Dalam Tanakh tidak demikian. Yang terakhir dalam susunan dalam Tanakh adalah kitab Tawarik, bukan Maleakhi. Begitu juga dengan susunan kitab Esra dan Yeremia. Kitab Esra mengatakan bahwa dia menggenapkan perkataan Yeremia tentang Bait Suci dan Yerusalem. Namun jarak antara Yeremia dan Esra itu berjarak 150 tahun.
bagaimana mungkin seorang Yeremia, Ezra menggenapkan perkataan yang belum keluar. Jarak Yeremia ke Ezra itu jarak 150 tahun. Jadi tidak mungkin Ezra mau menggenapkan, karena kita lihat di dalam susunan Alkitab, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, bahwa Ezra lebih dahulu daripada Yeremia. Nah, itu bisa kita cek masing-masing, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Karena di dalam Tanakh, susunan dalam Tanakh adalah Yeremia dahulu, jarak 150 tahun ke depan baru Ezra. Sedangkan di dalam Lembaga Alkitab Indonesia, Ezra dahulu baru Yeremia. Bagaimana seorang Ezra menggenapkan perkataan yang belum keluar? Begitu juga dengan kitab-kitab yang lain. Jadi kita membaca kitab suci, jangan kita alergi dengan kitab-kitab yang lain, karena itu menunjang kita untuk mengetahui pengetahuan yang mengantar kita kepada kebenaran-kebenaran yang tersimpan di dalamnya, sehingga tidak acak-acakan. Untuk pembangunan Yerusalem dan Bait Suci, pada waktu pemerintahan tahun pertama Kores memerintah Babilonia, dia menggerakkan, Yahweh menggerakkan hati Kores untuk mengizinkan orang-orang Yahudi pulang ke kotanya, yaitu kota Yerusalem. Dalam janji Yahweh kepada Kores bahwa melalui kitab Nabi Daniel dari pasal 9 ayat 24 sampai 27, kalau kita baca lebih teliti dan cermat, bahwa sudah ditetapkan ada 70 kali 7 masa dan ada 62 kali 7 masa. Untuk menghitung hari dan sebutan daripada waktu, kita terlebih dahulu mengetahui bahwa di dalam terjemahan lama dipakai kata Sabat. Di dalam, kalau di Eja, di dalam bahasa Ibrani memakai Samet Bet Tau. Di dalam terjemahan baru dipakai kata masa atau minggu. Dalam terjemahan King James Version juga dipakai kata Sabat dengan kode Samet Bet Tau. Dalam terjemahan Ibrani modern, kata Sabat menggunakan konsonan Sin Bet Tau, Sabat. Nah, penggunaan Sabat ini pun sering pula kita hari-hari kita ketemu di dalam medsos. Ada yang bilang Sabat Shalom, ada yang Sapua, Sabua. Dan ini pun menggunakan tata bahasa, tapi ini perlu ruang tertentu untuk menjelaskan.
kapan menyebut Sabua, dan kapan menyebut Sapua. Satu Sabat sama dengan 7 tahun. Dalam perhitungan lamanya kalender Sang Pencipta Yahweh Sebaot, maka satu hari sama dengan 1000 tahun. Akan tetapi dalam nubuatan kepada Nabi, satu hari digambarkan atau disamakan 1 tahun. Nah, prinsip yang dipakai oleh Nabi Daniel ini sangat penting untuk memahami tentang 70 minggu kali 7 masa. Rujukan yang dapat membawa kita kepada pengertian satu hari sama dengan 1 tahun, mari kita buka prinsip 1 hari sama dengan 1 tahun. Kita buka dulu dari Kitab Bilangan pasal 14 ayat 34. Saya pakai terjemahan baru, tapi suka ganti-ganti ke ILT, mana yang kira-kira lebih mudah dipahami, itu saya buka. Saya pakai sekarang terjemahan baru, Bilangan 14 ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. Satu hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Sebenarnya kalau jarak antara Misraim dan Kanaan tidaklah lama, tetapi karena bangsa Israel menolak dan memberontak terhadap firman-Nya, maka Bapak Ibu putar-putar di gunung Sinai dan di gunung pasir selama 40 tahun. Karena dikatakan bahwa selama 40 hari engkau mengintai negeri itu. Begitulah, selama 40 tahun lamanya engkau harus, katanya, menanggung akibat kesalahanmu itu. Dalam janji Yahweh kepada Daniel bahwa nasib bangsamu sudah ditentukan. Lama pembangunan daripada Bet Suci dan kota Yerusalem itu dikatakan bahwa ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Jikalau 7 masa atau 7 dikatakan bahwa masa dalam terjemahan berbeda-beda, ada yang mengatakan masa, ada yang mengatakan sabat, ada yang mengatakan minggu. Jadi kalau 7 kali 7 masa berarti ada 49.
49 tahun. Sesudah itu ada 62 kali 7 masa. Berarti 62 kali 7 masa itu ada 334. Jadi total lama pembangunan Bait Suci dan Kota Yerusalem itu ada, sudah ditentukan 483 tahun. Dalam Daniel 9 ayat 24 sampai 27 yang sudah kita dengar bersama tadi, bahwa ada 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus, Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman yang keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Saudara terkasih yang dikasihi oleh Bapa Yahweh dalam nama Yeshua Masiah, dalam penetapan 483 tahun sudah ditetapkan bahwa akan ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Tapi tentang satu masa itu, di tengah-tengah masa itu, karena sang raja yang diurapi itu disingkirkan, maka setengah dari satu masa itu tertunda masanya, yang digambarkan di dalam Wahyu 11 ayat 2. (1620 1260 hari atau 3,5 tahun, ya. Jadi ketika Yeshua ini menyelesaikan misinya di atas kayu salib setelah melayani 3,5 tahun, karena
sudah ditetapkan bahwa pada pertengahan satu masa itu raja itu disingkirkan, berarti setengah masa itu tertunda sampai diarahkan kembali di awan-awan. Nah sekarang ini saudara-saudara, kita sudah hampir sampai kepada tahun 2000 sejak Yesua menyelesaikan misinya di atas kayu salib. Sebentar lagi kita akan sampai kepada tahun 5782. Mengingatkan kita bahwa Sang Mesias itu ketika dia datang ke dunia lahir di tengah-tengah kita, dan dia akan datang kembali pada waktu masa kesesakan. Setelah masa kesesakan, yaitu 3,5 tahun yang digambarkan di dalam Wahyu tadi, bahwa 1260 hari atau 4 bulan, ya 3,5 bulan, satu masa dan 2 masa dan setengah masa. Karena setengah masa sudah berlalu, diselesaikan Yesua selama pelayanannya 3,5 tahun di bumi dan berair di atas kayu salib untuk menyelamatkan umatnya yang jatuh ke dalam dosa. Baik Bapak Ibu, kalau dikatakan bahwa sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Kapan Yesua diurapi? Tadi kita baca di dalam Luka 3 ayat 23. Ketika Yesua memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yosef, anak Eli. Ketika dia berumur 30 tahun dia diurapi. Sekarang perintah Kores pada pemerintahan pertama pada waktu itu di Babylon pada tahun 457 sebelum Masehi, dikatakan sampai di dalam Daniel tadi bahwa sampai kepada orang yang diurapi itu. Nah, siapa dia? Dialah Yesua Mesias yang diurapi pada umur 30 tahun. Nah, dari tahun 457 ditambah 30 tahun sama dengan 487 tahun. Ini kelebihan padahal yang sudah ditentukan hanya 483 tahun pembangunan kota Yerusalem dan Bait Suci itu. Karena kelebihan 4 tahun, maka harus dikurangi supaya sama. Dikurangi 4 tahun. Sehingga kita mendapati bahwa kalau dimundur 4 tahun, berarti Yesua pada waktu berumur 30 tahun dia diurapi pada tahun 26 Masehi. Tahun 26 Masehi. Dengan demikian kita mau bertanya,
kapankah sesungguhnya Yesua lahir? Dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 34 berbunyi demikian. Katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari ke-15 pada tahun yang ke-7 itu ada hari raya pondok daun bagi Yahweh 7 hari lamanya. Dengan demikian kita mengetahui bahwa pada hari 15 itu katanya ada hari raya pondok daun. Berarti secara matematika kita catat di atas meja bahwa sesungguhnya Yesua lahir pada tanggal 15 bulan ke-7 tahun ke-4 sebelum Masehi, bukan di bulan Desember. Ini sangat penting untuk ketahui supaya kita melihat saudara-saudara kita yang merayakan hari-hari raya yang tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Jadi kalau demikian, apa? Untuk apa? Cuman kita tidak enak mau bilang kalau kita mau berkata kamu main-main. Kan tidak ada artinya. Kenapa saya katakan bahwa kita mendapati bahwa Yesua lahir 15 bulan ke-7? Karena seseorang yang berulang tahun, kalau bukan harinya, misalnya hari ini, tidak mungkin itu orang rayakan aja kemarin. Enggak. Kalau ditunda iya, tapi tidak mungkin juga. Kan hari ini misalnya, kenapa mesti besok? Padahal hari ini, ya sering orang bilang kita rayakan apa adanya, ya apa adanya, tepat pada hari jadinya itu, bukan ditunda, bukan digeser. Nah, dalam hal ini kita merayakan hari raya pondok daun dimulai pada hari ke-15. Berarti Yesua memang lahir pada 15 Tisri. Ini karena kitab suci membuktikan demikian, bukan dikarang. Kitab suci membuktikan demikian bahwa pada 15 Tisri atau bulan ke-7 ada pondok daun bagi Yahweh. Tahun berapa? Berdasarkan perintah Kores pada tahun 457, maka ketika dikalkulasi dengan tahun, dengan umur Yesua pada waktu diurapi, yaitu 30 tahun. Dari surat perintah itu sampai kepada umur Yesua 30 tahun, kelebihan 4 tahun. Karena sudah ditetapkan oleh Bapak Yahweh hanya 483 tahun. Berarti kalau lebih, ya kita kasih mundur. Karena lebih 4 tahun, maka kita kasih mundur 4 tahun. Sehingga kita mendapati bahwa Yesua lahir pada 15 Tisri atau 15 bulan ke-7 tahun 4 sebelum Masehi. Dalam perayaan kelahirannya itu, firman Yahweh mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, penuh kasih karunia.
Satu di dalam pernyataan kitab Daniel bahwa 1 minggu atau 1 masa akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang. Inilah perjanjian yang seharusnya tidak rahasia. Hanya kita kurang memahami perjanjian Yahweh yang Bapak Yahweh karuniakan kepada Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Perjanjian Bapak Yahweh kepada Abraham, dikatakan Rabi Saul kepada nenek moyang kita, yang berbunyi demikian di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 berbunyi, berfirmanlah Yahweh kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bicara soal berkat bukan berarti bicara soal rumah, mobil, atau benda yang lain, tapi yang dimaksudkan sini adalah melalui keturunan Abraham maka keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain, termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Perjanjian ini diberikan kepada Abraham di dalam perjanjian lama atau Tanak, dan digenapi oleh Sang Mesias Yesua di atas kayu salib, dan dilanjutkan oleh Rabi Saul di dalam Roma 15 ayat 8 yang mengatakan demikian. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Elohim, Hamashiach telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikan kepada nenek moyang kita. Jadi siklus keberadaan Yesua di bumi ini yang sudah ditetapkan Bapak Yahweh melalui nabinya, Nabi Daniel, kita bersyukur bahwa kita diajarkan untuk mendapatkan suatu kebenaran firman bahwa keselamatan yang kita peroleh itu melalui keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan diteruskan di dalam penyataan Hamashiach Yesua di dalam perjanjian baru yang sudah dijelaskan oleh Rabi Saul tadi di dalam Roma 15 ayat 8. Terpujilah Bapa Yahweh yang memberikan rahmat itu kepada kita, yang mengatakan yang disampaikan di dalam kitab Yesaya 42 ayat 1-9, dan lebih khusus lagi sudah dijelaskan di dalam Kisah Rasul 3 ayat 25 yang berbunyi demikian. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian di dalam perjanjian yang telah diadakan Yahweh dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu
semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Bapak Ibu, sebagaimana yang kita peroleh saat ini, Bapak Ibu semua dan saya, bahwa kita memperoleh keselamatan itu melalui keturunan-keturunan yang sudah diberikan janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub ini, sehingga melalui lantunan Mazmur, dan kita sudah dengar tadi di dalam Mazmur 53 ayat 7 yang berbunyi, siapakah yang akan memberi dari Sion keselamatan bagi Israel, ketika Elohim membawa kembali umatnya yang tertawan. Yakub akan bersukacita, Israel akan bergembira. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam mempersiapkan menyambut hari raya Yom Teruah atau pergantian tahun, bertepatan dengan pergantian tahun bagi penanggalan Ibrani, kemudian kita masuk ke dalam masa yang disebut yang kita. Saudara, Bapak Ibu sekalian yang diberkati Bapak Yahweh, saya ulangi lagi bahwa di dalam mempersiapkan diri kita untuk menyambut hari pertobatan, apa ini yang dikenal dengan hari Yom Kippur, mari kita semua kembali untuk mereview perjalanan hidup kita. Kita sudah 1,5 tahun terpisah-pisah di rumah-rumah untuk beribadah, tetapi kasih karunia Bapa Yahweh dalam nama Yesus yang begitu indah, sehingga kita masih tetap seperti biasa berkumpul walaupun kita berpisah-pisah, tetap semangat untuk menyambut datangnya Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Sehingga kalau dikatakan kalau Elohim di pihak saya, maka siapa yang akan melawan, begitu firman-Nya. Nah, justru maka itu mari kita semua untuk bersama-sama kembali mereview hidup kita, untuk kita mempersiapkan diri menyambut datangnya kedua kalinya, dan mari kita semua untuk bertobat, menyampaikan rasa salah. Masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk mengaku salah, baik kepada teman-teman, kerabat, terutama kepada Bapak Yahweh yang tadi dikatakan bahwa kenapa Yahweh membelakangi umatnya, karena umatnya sudah membelakangi juga, dan dia tidak beserta lagi, sehingga dia dibiarkan untuk berputar-putar di gunung pasir selama 40 tahun. Jangan kita sampai ke situ, tapi kita buka jalan untuk menyiapkan diri masing-masing, dan kita menyambut dia dengan suka hati, karena keselamatan itu datang dari bangsa Israel. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati kita semua pada kesempatan yang baik ini. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Bapak Yahweh. Kita naikkan pujian dan penyembahan